Kita sudah bicara cakupan data, kita bicara kualitas data, kita bicara yang ketiga adalah prinsip satu data, yang keempat di dalam Perpres satu data mengatur peran atau role atau disebut sebagai penyelenggara satu data. Pertama, pembina data tingkat daerah. Kalau statistik sudah diatur adalah BPS. Nah, kalau yang belum, geospasial belum, sektoral belum, data lainnya belum. Kedua, wali data tingkat daerah. Nanti sudah diatur Pak Bu, wali data itu kalau di dalam Perpres 39 diatur ya ini seksi atau unit di dalam OPD yang dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, mempublikasikan data. Ketiga, wali data pendukung. Wali data pendukung ini adalah OPD yang dia bertanggung jawab membantu wali data, tingkat wali data tadi untuk apa? Untuk memastikan data-data yang dikumpulkan tadi memenuhi 4 prinsip dari satu data Indonesia tadi. Lalu forum satu data. Nah, forum satu data dibikin Pak Bu, kalau di daerah dibikin forum satu data. Forum data itu isinya tempat ngumpul-ngumpul sih Pak Bu. Ketika ada problem, kita diskusi di situ. Jadi Bapak Ibu juga bisa aja ketika memandang perguruan tinggi di tempat itu penting untuk dilibatkan, untuk memberikan masukan, bisa aja di forum data, staf ahli. Lalu yang keenam, diatur di dalam peran itu sekretariat satu data. Sekretariat satu data ada di Bapeda atau Bapeko, dan koordinator dari forum satu data adalah Bapeda atau Bapeko. Jadi koordinatornya adalah Bapeda atau Bapeko ya, koordinatornya itu ada. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi kalau dikumpulkan ya, kumpulkan ini ada peran-perannya di pusat, ada Dewan Pengarah, ada ketuanya dari Bappenas, ada Kominfo, ada Kemenpan gitu ya Pak Bu. Lalu ada sekretariat, ada pembina data geospasial, ini di kementerian, lalu ada forum satu data nasional, lalu di provinsi juga ada Pak Bu, provinsi ada sekretariat, pembina data statistik, wali data, produsen, lalu di tingkat kabupaten kota juga ada, ya sekretariatnya di Bapeda, lalu terus kemudian pembina data statistik daerah, wali data, produsen data. Jadi ternyata peran-peran itu berlaku di pusat, di provinsi, di daerah. Itu Pak Bu ya. Tujuannya hanya satu Pak Bu, memastikan data itu dikumpulkan dan memenuhi prinsip satu data. Harapannya kalau memenuhi prinsip satu data pasti memenuhi 6 kualitas data. Ini harapannya. Yang kelima Pak Bu, kelompok aktivitas atau disebut penyelenggaraan. Nah, sekarang apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus, sesudah Bapak Ibu menetapkan tadi peran-perannya penyelenggara dengan SK wali kota atau bupati, maka yang harus dilakukan satu, perencanaan data. Perencanaan data. Bapak Ibu melakukan perencanaan data. Perencanaan data adalah kalau Bapak lihat ini pembuatan daftar data yang akan dikumpulkan tahun depan. Tahun depan harus mengumpulkan apa ya? Nah, ini siapa yang nanti menjadi yang melakukan itu? Yang melakukan adalah instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan arsitektur data dan informasi ada di arsitektur SBDA, rekomendasi forum S1 Data Indonesia, dan rekomendasi pembina data. Di dalam daftar data nanti juga ditentukan tiap-tiap data itu produsen datanya siapa, OPD mana, nah itu ditentukan. Jadwal ngumpulinnya kapan, nah itu perencanaan data. Lalu dari data yang banyak itu yang prioritas mana? Lalu rencana aksi itu apa saja yang harus dikerjakan untuk agar data itu terkumpul. Nah itu tahapan perencanaan Pak, dan itu bisa dikerjakan tahun ini sebenarnya. Siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan mestinya instansi pusat kalau kementeriannya udah jalan. Kalau kementeriannya belum jalan, nggak usah nunggu dulu Pak, nggak usah nunggu kementerian Pak Bu. Kalau memang data itu dibutuhkan oleh Pemda Bapak Ibu, kerjain aja dulu ya, lewat forum satu data segera dibentuk, wali data segera ditetapkan tadi dengan SK, wali data pendukung. Di forum satu data ditetapkan tadi, ya. Jangan lupa arsitektur SPBI-nya dilihat, udah benar belum arsitektur data informasinya dilihat. Kemudian rekomendasinya apa? Nah itu yang dibuat. Jadi intinya daftar datanya segera ditentukan. Aktivitas kedua yang harus dikerjakan adalah pengumpulan data. Nah pengumpulan data itu masuklah tahun depan berikutnya itu ya, mulai dikumpulkan. Yuk produsen data OPD yang ditunjuk untuk mengumpulkan. Data COVID-19 yang mengumpulkan siapa? Oh ternyata OPD Dinas Kesehatan. Data
Lakip LKPJ, kan ada indikator-indikator sampai ke variabel dasarnya, itu siapa, OPD mana. Nah, itu dikumpulkan. Jangan lupa ketika data itu diserahkan kepada Dinkominfo bagian IKP, harus disertai dengan metadata. Itu ya Pak Bu, sesuai dengan jadwalnya. Lalu data yang sudah dikumpulkan di Dinkominfo atau dikumpulkan lewat kegiatan-kegiatan wali data pendukung, misalnya Bapeda misalnya, atau pemerintahan misalnya, itu dilakukan pemeriksaan. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata Perpres 39 itu tidak menginstruksikan mengecek validitas, tapi mengecek apakah data-data yang dikumpulkan itu sudah memenuhi 4 prinsip satu data tadi. Apakah sudah seperti struktur standar datanya benar, apakah sudah memenuhi interoperabilitas, ya, apakah sudah ada primary key-nya, gitu ya. Tapi ternyata tidak mengamanahkan untuk mengecek apakah datanya valid. Jadi kalau bahasa saya memverifikasi aturan sesuai aturan, tapi datanya valid atau enggak. Ternyata tidak, Pak. Padahal itu penting ya. Tahapan kegiatan berikutnya adalah penyebaran luasan data. Nah, penyebaran luasan data ini adalah kegiatan akses pendistribusian pertukaran data. Dan itu dilakukan oleh IKP Dinkominfo, dia upload ke portal Satu Data Indonesia, ya misalnya ke data.go.id, itu bisa dengan cara minta account di sana Pak Bu, atau membuat portal Satu Data sendiri, itu dengan open source CKAN, itu sudah ada petunjuknya di situ. Baik, jadi ada 4. Nah, buat Bapak Ibu teman-teman yang suka dengan DAMA, dengan manajemen data, sekarang kita lihat, yuk kita coba bandingkan antara peran-peran yang ada di dalam data manajemen. Ini bahasa Inggrisnya Pak Bu ya. Kalau di dalam manajemen data itu ada istilah data producer, data user, data custodian, data steward, sama data owner. Ini saya terangin. Di dalam konsep best practice atau keilmuan akademis dan yang sudah teruji di luar negeri, ada namanya data producer. Data producer itu adalah pihak yang menghasilkan data. Ternyata di dalam Perpres itu sudah diwakili sama ini Pak Bu, produsen data ini. Sudah ada. Data user ada Pak Bu. Ya, ini pengguna data. Ya, sudah ada juga. Nah, data steward adalah pihak yang dia itu punya wewenang untuk mendefinisikan standar data. Sehingga antar data itu bisa diintegrasikan. Ternyata di dalam Perpres 95 itu sudah ada, ya ini pembina data. Ada. Data custodian. Data custodian itu siapa? Itu penjaga data, Pak Bu. Atau cleaning service data, yang menjaga datanya tetap bersih, benar. Nah, itu ada namanya data custodian. Nah, kalau di dalam Perpres 95 itu adalah wali data, ya, wali data itu adalah orang-orang yang memastikan data-data itu berkualitas. Ya, wali data dan wali data pendukung itu kalau kami mengamati itu masuk di dalam data custodian. Yang belum ada Pak Bu, di sini adalah data owner. Data owner ternyata di dalam Perpres 39 itu belum ditetapkan. Jadi siapa data itu punya siapa gitu ya. Ini memang dilema. Data-data penduduk yang dikumpulkan oleh bupati, kabupaten, wali kota, terus kemudian diintegrasikan di provinsi, dinaikkan lagi atau langsung diintegrasikan ke Kementerian Dalam Negeri, itu sebenarnya data itu punya siapa? Punya Kementerian Dalam Negeri atau punyanya kabupaten? Nah, itu tidak ditetapkan. Tetapi bagusnya dari Perpres 39 adalah semua pihak pemerintah bisa memanfaatkannya. Itu. Jadi ya karena memang ketika mau menentukan data owner, memang itu sangat sensitif. Terakhir Pak, terakhir ya, nanti kita bisa diskusi setelah ini. Manajemen data SBP, lalu apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan ini? Tipsnya apa? Apa yang harus dikerjakan satu persatu? Nah, ini saran kami sih Pak Bu, Bapak Ibu bisa mengerjakan ini. Satu, kalau Bapak Ibu Pemdanya pengen mengerjakan Perpres 39, maka pertama tentukan perannya tadi. Siapa pembina datanya, wali data pendukung, produsen data, forum data tingkat daerah, sekretariat Satu Data tingkat daerah, mulai ditentukan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memulai membangun aplikasi data warehouse.
usulan kami mulai dari Lakip, LKPJ, LPPD, SPPD, datanya mulai dikumpulkan di satu tempat. Nggak apa-apa, jadi dibikin untuk variabel ada 280 variabel indikator data atom dari Lakip, LKPJ, LPPD ditambah SPPD, itu nanti datanya harus dikumpulkan di satu database sama data warehouse. Nanti disimpan di Kominfo misalnya. Bikin aplikasinya Pak Bu. Nah aplikasinya itu ditambahi dengan dashboard. Bupati, wali kota, gubernur itu akan bisa melihat laporan Lakip, LKPJ, LPPD, SPD tanpa menunggu 1 tahun. Jadi kalau pengen tahu udah tercapai belum, warnanya merah atau hijau itu bisa dipilih. Kemudian bikin portal satu data daerah Pak Bu, bisa dikembangkan dari website PPID, lalu bikin API Gateway tadi. Nah ini urusannya teman-teman di Kominfo ya. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa menjalankan 9 SOP manajemen data. Nah ini kemarin di usulan di sesi kemarin saya sudah bicarakan itu ya, SOP manajemen data. Yang keempat, jangan lupa Bapak Ibu mereview arsitektur data informasi yang ada di arsitektur SPPD. Itu Pak Bu. Jadi Bapak Ibu sudah 5 hal ya saya sampaikan tadi, cakupan data, yang kedua adalah prinsip satu data, kualitas data, penyelenggara data, ya penyelenggara data, gitu. Terus kemudian pemetaan data tadi ya dengan ini, dan akhirnya adalah ide-ide apa yang bisa dijadikan renja Bapak Ibu di tahun ini atau mungkin karena sekarang lagi rame musrenbang, mulai dimasukkan untuk tahun depan. Itu Pak Bu, ada 4 hal tadi.